Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama aku. Kenalin, aku Suci Rahmadani dengan 3 digit NIM terakhir 035 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Nah, aku datang kali ini untuk bersama-sama membahas satu materi yang berjudul Sistem Kendali Temperatur dengan Autonik TK4ST4RN DAQ Master. Nah, sebelumnya di video sebelumnya aku kan juga udah ngebuat ya materi seperti ini yang judulnya sistem kendali temperatur dengan Autonik TK4S ini, tapi itu pengambilan data secara manual, dimana kemarin itu aku simulasinya menggunakan stopwatch gitu. Jadi manual ngatur waktunya sendiri. Untuk melihat suhunya tuh kita bener-bener ngandelin hardware-nya sama stopwatch, jadi pengambilan datanya secara manual. Nah, di video kali ini aku akan menunjukkan kepada teman-teman untuk mengambil data Autonik TK4S ini menggunakan software DAQ Master. Nah, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke teman-teman, jadi ini adalah tampilan awal setelah kita menjalankan aplikasi DAQ Master. Selanjutnya teman-teman bisa klik menu sebelah kiri yaitu Support Device List, lalu pilih Autonik dan double klik pada function TK4. Nah, nantinya akan muncul pop-up, pilih serial, lalu klik OK. Setelah itu pilih Runtime Screen di sebelah kanan, lalu pilih Line Grafik, kemudian setting grafiknya. Buat settingan minimal 4, kemudian bisa atur Y-axis setting. Di situ untuk kanan dan kirinya setting minimal 28 dan maksimalnya tuh 60. Setelah itu, setelah dua-duanya di setting, bisa langsung klik OK. Besarkan tampilan grafiknya menjadi seperti ini agar suhu dan waktunya itu kelihatan jelas. Selanjutnya pada bagian My System di sub item TK4 bisa klik kanan lalu klik Add. Nantinya akan muncul pop-up seperti ini. Klik 1 dan OK. Pastikan angka satunya tuh udah muncul di My System. Nah, selanjutnya pada toolbar kiri atas bisa klik Connect sampai nantinya status angka satunya tuh berubah menjadi connected. Kemudian setelah address pada sub item 1 telah muncul, bisa klik dan nantinya berbagai parameter akan muncul di sebelah kanan. Klik kanan lagi dan pilih read all parameter. Nah, di parameter sebelah kanan ini teman-teman bisa mengisi set value maupun menyeting control PID maupun on off-nya. Nah, sebagai contohnya, di parameter 4 ini kita akan mengganti nilai hysteresis itu menjadi 1 dan kemudian kita akan mencoba menggunakan control on off. Lalu kita scroll ke atas dan menyeting set value atau set point-nya itu 50. Kalau udah semua, kita bisa pilih view di bagian kiri atas, lalu pilih tool, kemudian klik IO list. Di sini teman-teman bisa milih present value, terus set value, out lampu 1 dan heating MV. Kemudian pada DAQ list di bawah ini teman-teman bisa drag dan masukkan ke DAQ space. Setelah itu teman-teman bisa klik project di kiri atas, run dan aktifkan log. Nah, di sini tuh kalau teman-teman lihat tuh grafiknya udah mulai berjalan ya. Di sini tuh kita tadi simulasi menggunakan control on off dengan nilai hysteresisnya tuh kita setting di angka 1. Nah, ini grafiknya mulai berjalan
sesuai dengan seiring dengan bertambahnya waktu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat grafik yang warna hijau ada 3 nih. Ada pink, hijau muda, dan hijau telur asin ya. Hijau telur asin ini kalau teman-teman lihat itu grafiknya konstan karena dia itu menunjukkan menunjukkan suhu set point kita, di mana nilainya 50 karena tadi kita setting 50. Lalu grafik yang warna pink ini grafik kondisi lampu, di mana dia ada kondisi on dan kondisi off. Terus yang hijau muda tuh grafik yang menggambarkan kondisi suhunya sekarang. Dia akan terus naik. Ini suhunya akan terus naik, dan di mana dia setelah melewati set point, lampunya akan off. Teman-teman bisa lihat grafik pink yang di bawah itu. Semenjak grafik yang warna hijau muda itu melewati nilai set point, lalu grafik yang warna pink ini dia akan menunjukkan kondisi lampu off. Kenapa gitu? Karena ini kan kita pakai kontrol on off ya, dimana setelah suhu mencapai nilai set point, maka lampunya akan mati. Kita lihat aja ini sampai beberapa detik ke depan grafiknya masih mencapai nilai konstan. Dia stuck aja di nilai 54 derajat. Nah, di sini tuh grafiknya masih lurus aja ya, tapi ini speednya aku tambahin karena tuh bener-bener lama banget. Jadi aku pengen lihat aja. Terus di sini dia udah mulai turun lagi, karena kalau lampunya off kan otomatis suhunya menurun ya. Nah, di sini dia turun suhunya, tapi kondisi lampunya masih off karena dia nilainya masih di atas set point. Kita lihat lagi. Apakah setelah dia turun di bawah set point lampunya akan nyala lagi? Dia masih stuck di 51 derajat suhunya. Walaupun suhunya 50 derajat di nilai set point, lampunya akan tetap mati ya teman-teman. Harusnya nanti di suhu 49 derajat dia tuh lampunya akan kembali menyala karena dia sudah di bawah nilai set point yang ditetapkan. Alasannya kenapa? Karena di sini kan kita menggunakan nilai histerisis 1 ya, dimana set point yang kita setting 50. Jadi dia 1 di bawah dari 50, dimana nilai 49, lampunya akan kembali menyala. Nah, teman-teman dapat lihat grafik yang pink ini tadi ya. Namun ketika suhunya kembali di 50 derajat, lampunya akan off kembali. Nah, jadi teman-teman udah bisa nyimpulin definisi dari nilai histerisis itu di kontrol PID ya. Nah, setelah kita selesai simulasi, mungkin kita bisa langsung save aja. Setelah itu kita bisa screenshot screenshot tampilan grafik yang sudah terbentuk. Nah, di sini juga ada dokumentasi saat kita praktikum menerapkan pengendali PID menggunakan Autonix TK4ST4RN menggunakan DAQ Master. Nah, setelah selesai melakukan simulasi tadi, ini tuh data yang aku dapatkan dari praktikum kemarin. Jadi kalau simulasi tadi kan tuh cuma ngambil aku cuma nunjukin cara pengambilan datanya, dan di situ aku nyoba
untuk control on off pakai nilai histeresis 1. Nah, di sini aku mau nunjukin data-data yang udah aku ambil menggunakan 3 nilai histeresis yang berbeda. Ini untuk control on off-nya sendiri. Nah, yang pertama tuh dengan nilai histeresis 1. Terus di sini kita lihat seperti biasa ya, kita di sini set point-nya itu pakai nilai 50 derajat. Nah, di sini dia mencapai suhu set point itu di detik ke 59. Lalu setelahnya lampunya akan off. Sebelumnya kan on. Di detik 64 dia naik lagi suhunya menjadi 51. Terus di sini 52 di detik ke 82. Lalu dia akan mulai perlahan turun dan di detik 221 nilainya itu kembali menurun di detik 49. Makanya lampunya akan on. Ini seperti yang aku jelaskan di simulasi tadi, karena nilai histeresisnya 1, otomatis ketika suhu mencapai set point lalu turun sebanyak 1 angka, nah maka lampunya akan on atau menyala. Nah, ketika suhunya naik lagi, maka lampunya akan kembali off. Nah, di sini juga dia terlihat di detik ke 238 kalau suhunya turun otomatis lampunya on. Namun ketika suhunya kembali naik, lampunya akan off. Terus di sini ada juga data untuk nilai yang kita menggunakan histeresis 3. Di sini lebih lama ya mencapai set point-nya, yaitu di detik 59. Di detik 59 setelah mencapai set point ini akan off, sama seperti tadi dia akan off terus, dan ketika suhu turun hingga 47 lampu akan kembali menyala. Kenapa? Karena nilai histeresisnya kan 3, sedangkan set point yang kita atur itu 50, otomatis turun 3 angka di suhu 47 lampunya akan kembali menyala. Di sini juga ada ada nilai histeresis 5. Di sini ketika dia mencapai nilai set point itu di suhu yang ke-53, di detik yang ke-53, sorry. Lalu dia akan naik mencapai 51, 52 dan turun. Di sini tapi aku bingung ya, kenapa di detik ketika suhu mencapai 50 lampunya malah on. Seharusnya kan lampunya off ya, dia akan on ketika suhunya itu 45. Namun ini kan kita cuma ngambil sampai 240 detik aja, jadi suhunya belum sampai turun ke 45. Mungkin kedepannya aku bisa nyari tahu, atau teman-teman bisa komen aja kenapa ketika suhunya 50 ini lampunya itu dia bisa menyala. Nah, dari ketiga data ini aku ada buat grafiknya. Ini grafik pertama dengan nilai histeresis 1, terus di sini ada grafik kedua dengan nilai histeresis ketiga, dan grafik ketiga dengan nilai histeresis 5. Teman-teman bisa lihat grafiknya ya. Nah, berdasarkan data yang didapat dan dari bentuk grafiknya, aku tuh bisa nyimpulin kalau di nilai histeresis pertama itu naiknya terlalu cepat, karena dia nilai histeresisnya tuh 1 kan, sehingga osilasinya itu juga besar. Osilasi itu apa sih? Osilasi itu suhunya sering lebih mudah untuk naik turun gitu. Jadinya sistemnya itu terlalu sensitif. Nah, karena sistemnya sensitif, otomatis saklarnya itu menjadi cepat aus. Jadinya dia itu lebih banyak switchingnya. Untuk histeresis ketiga itu mungkin kalau bisa dibilang dia tuh mencapai suhu 50 derajatnya nggak lebih cepat dari yang pertama, tapi dia juga nggak selambat itu gitu. Jadi dia stabil lah bisa dibilang. Nilainya juga paling stabil kan. Dia tuh nggak terlalu sering on off dibandingkan dengan nilai histeresis yang pertama.
karena apa ya, dia juga masih responsif, namun responsifnya itu lebih halus gitu dibandingkan HSIS yang pertama. Kan HSIS yang pertama tuh karena nilai histerisisnya 1, dia tuh menjadi lebih sensitif gitu, sedangkan kalau yang histerisis 3 ini dia tuh lebih stabil. Terus kalau di yang nilai histerisis 5 itu dia mencapai set pointnya itu lebih lambat dibandingkan histerisis pertama dan histerisis kedua. Terus dia tuh lebih apa ya, paling stabil di antara dua ini. Kenapa? Karena ya nilai histerisisnya itu besar, jadi lampunya itu dia nggak bakal sering on off. Nah ini kalau teman-teman lihat itu kan jarak detiknya itu jauh gitu ya, karena ya nilainya tuh lebih besar dia untuk mencapai kondisi on off-nya. Tapi kekurangannya dia juga terlalu lambat untuk mencapai set point. Terus suhunya itu kalau turun, dropnya itu jauh karena histerisisnya itu 5, jadi otomatis dia akan turun nanti ke nilai ke 45 gitu. Jadi kan lebih lama, itu yang ngebuat performa sistemnya jadi kurang tepat. Jadi menurut aku pribadi, di antara 3 percobaan ini yang terbaik itu yang nilai histerisis ketiga. Alasannya kenapa? Alasannya itu dia tuh masih mampu mencapai set point itu cukup cepat, walaupun tidak secepat histerisis 1 ya. Terus dia juga stabil, namun tidak terlalu banyak osilasi, jadi masih aman lah. Terus dia juga frekuensi on off-nya itu masih dalam wajar lah, nggak terlalu cepet gitu, nggak terlalu lama juga. Jadi mungkin itu aja untuk data on off. Selanjutnya ini ada data untuk nilai PID. Di sini tuh ada 10 percobaan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan masing-masing variasi nilai yang berbeda. Di sini itu kan kita menggunakan nilai P, I, dan D. P itu dia tuh berfungsi untuk mempercepat suhu naik, sedangkan I itu untuk menghilangkan error steady state, sedangkan yang D itu fungsinya untuk mengatur redaman. Jadi ini ketika variasi nilai 3, 5, 10 sebenarnya bisa dibilang dia tuh bagus-bagus saja. Nah, tapi dia tidak terlalu cepat ya mencapai set point-nya itu di detik 86, karena di sini kita lihat juga nilai P-nya cuma 3. Tapi di sini kan nilai D-nya itu 10 ya, lumayan. Jadi itu dia redamannya itu nggak oke gitu, nggak kekurangan. Jadi dia tuh cuman mentok di 51 aja. Nah, dia nggak over sampai tinggi-tinggi gitu. Nah, variasi nilai kedua itu ada nilai 550, yaitu P-nya 5, I-nya 5, dan D-nya 0. Di sini tuh mencapai nilai set point-nya cukup cepat dibandingkan dengan yang ini, yang P-nya 3. Yang P-nya 3 itu kan 80 di detik 86 ya, dia mencapai set point. Sedangkan di yang P-nya 5 itu dia di detik ke 65 udah mencapai set point. Tapi di sini D-nya itu 0, jadi redamannya itu nggak ada. Jadi dia di sini bisa sampai 52. Terus di sini juga yang ketiga itu ada 20, 0, dan 0. Ini tuh kecepatannya mungkin dia cepat ya. Tapi dia nggak punya redaman, jadi lihat overdam. Dia terlalu tinggi naiknya. Wah, sampai 58 bahkan. Errornya juga besar karena I-nya itu 0, dia nggak ada menghapus steady state. Yang ini juga sama, cuma bedanya kecepatannya bakal terlalu lebih cepat yang ini. Terus yang ini tuh sama aja. Ini kan mereka sama ya, mereka tuh bakal overdam karena nilai D-nya juga 0.
I-nya juga 0, jadi dia nggak bisa menghapus error, terus dia juga nggak bisa menahan redamannya gitu. Jadi dia tuh bisa apa ya, setelah melewati set point, dia tuh nggak menahan gitu, nggak menahan anjlokan bisa dibilang. Jadi ini sama, cuma beda di nilai P-nya aja, 20, 10, dan 9. Nah ini malah P-nya 3, I5, dan D-nya 20. Nah teman-teman bisa lihat kan, bisa apa ya, D-nya ini hitungannya besar kan, redamannya besar. Jadi dia tuh sangat ini ya, sangat menahan banget. Dia bahkan nggak ada overdam ini hitungannya. Nilainya stuck di 50, 49, 50, 49 gitu terus. Oke sih. Terus ini juga ada 15, 10 dan 15, 10 dan 10. Ini karena D-nya 10, dia tuh nggak imbang aja sih antara P-nya dan I-nya. Jadi ini juga masih hitungannya overdam, lumayan karena mencapai suhu 53 derajat. Oh, ini berapa ini? Ini yang selanjutnya. Oh, ini lebih sih. Lihat, dia tuh tinggi di P-nya, namun I sama D-nya kosong, sehingga sangat tidak disarankan sih ini. Kalian teman-teman bisa lihat sendiri, dia melampauinya jauh banget sampai suhu 62 derajat. Di sini juga, ini percobaan ke-9, bahkan suhunya mencapai 64 derajat. Wah. Sedangkan yang percobaan ke-10 ini lebih stabil ya, karena D-nya 10, I-nya 40, P-nya 20. Dia mencapai set point pada detik ke-84, dengan redamannya dia menahan di 53 derajat. Oke, mungkin itu aja. Dan dari ini juga ada grafiknya ya. Wait. Ini bentuk grafik ke-10, ke-9, ke-8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oh, 1 ternyata ini. 5, 5, 0. Menurut aku dari ke-10 percobaan ini yang terbaik itu antara pertama dan yang ke-10. Kenapa? Karena variasi dari ketiganya tuh cukup oke. Lihat di yang P-nya 3 tuh dia di sini tuh mencapai set point di 86. Mungkin nggak terlalu cepat. Cuma karena I-nya itu 5 dan D-nya 10, mereka tuh bekerja sama untuk menghilangkan error dan menjaga redaman. Di sini cuma mencapai 51 derajat aja. Jadi menurut aku oke di variasi 3, 5, dan 10 ini. Lalu ini juga sama, dia mencapai set point pada detik ke 84, hampir mirip sama yang pertama tadi. Terus dia menjaga errornya tuh sampai 53 dan sistemnya nggak terlalu sensitif ya, nggak yang on off gitu. Jadi menurut aku yang terbaik variasi nilai yang kedua itu 3, 5, 10 dan berapa ini tadi, dan 20, 40, 10. Nah, kalau dari aku itu, mungkin kalau teman-teman ada saran kayak, Kak, aku nggak setuju kalau variasi nilai ini yang terbaik, atau yang ini yang terbaik gitu. Teman-teman bisa komen aja buat masukan juga untuk aku. Nah, mungkin itu aja teman-teman materi dari aku. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!